Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu. Semalam kami sudah beristirahat dan pagi ini kami bangun. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat segalanya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan. Biarkan kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Kami bisa menghargai kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk suami. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk usaha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala nyanyian syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami membawa pasangan kami yang sedang sakit. Kau sembuhkan. Kami membawa anak kami yang sedang sakit. Tolong sembuhkan. Kami membawa juga orang tua kami yang sedang sakit Tuhan. Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melihat dan mengalami keajaiban kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau terus berjalan dalam jalan-Mu. Dan firman-Mu lah yang akan menerangi jalan-jalan yang ada di depan kami. Kami mau terus diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Biarkan firman-Mu itu betul-betul menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan kami mau terima kebenaran firman-Mu. Jemaat yang terkasih, mari taruh tanganmu di dadamu dan katakan, saya siap ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ini saya memberi tema diperbarui. Wow, apa yang harus diperbarui? Sesuatu yang terlihat di luar? Bukan ya. Firman Tuhan nanti akan mengajari kita. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Wow. Jadi kita ini harus terus menerus diperbarui dalam roh. Bukan Roh Kudus loh ya, roh. Itu R-nya R kecil, berarti roh kita yang harus terus menerus diperbarui. Dan kemudian dikatakan selain dalam roh, juga dalam apa? Pikiran. Wow. Kalau boleh saya katakan kita ini diperbarui dalam roh dan juga dalam jiwa kita. Karena roh kita itu harus terus menyala-nyala buat Tuhan. Jadi diperbarui ini bukan berarti kemudian kita ganti, dicopot roh kita, ganti roh yang lain lagi. Bukan seperti itu. Tetapi kita lebih menyempurnakan lagi. Wah, itu ya. Kita lebih membangkitkan lagi. Ya, kita lebih memperlengkapi lagi. Wah, sehingga roh kita itu bisa menyala-nyala dan jiwa kita, termasuk di dalamnya itu ada pikiran kita, itu bisa apa? Terus memikirkan hal-hal yang baik. Ini loh. Jadi yang namanya diperbarui itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan terus-menerus. Bahkan ketika saya membaca ayat ini, kata diperbarui itu betul-betul sangat menarik sekali buat saya. Sampai-sampai saya jadikan ini menjadi sebuah judul sharing pada pagi hari ini. Kenapa ini sangat menarik? Karena kita harus merenungkan sungguh-sungguh bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah kata yang tertulis, tetapi ini juga merupakan sebuah kata kunci di dalam ayat 23 ini.
Tidak akan pernah ada roh kita diperbarui, tidak akan pernah bisa terjadi pikiran kita diperbarui kalau kata diperbarui itu tidak ada di dalam ayat ini. Jadi kata ini merupakan kata kunci. Katakan kata kunci. Yes. Kata diperbarui adalah sebuah kata yang akan menentukan bagaimana kualitas kita sebagai anak-anak Bapa. Yes. Ya, jadi saya belajar ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mempersiapkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kata memperbarui atau diperbarui itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Bahkan kualitas kita akan ditentukan lewat kata ini, Bapak Ibu. Kualitas kita tidak ditentukan lewat persembahan yang kita berikan. Kualitas kita tidak ditentukan dari seberapa hebat kita menginjil, kita berdoa, kita mengusir setan, kita bernubuat. Tidak, tapi ditentukan dari apa? Diperbarui. Wow, haleluya. Karena kata diperbarui ini adalah kata sentral, maka saya mau berkata, kata ini menjadi kata yang penting di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Kita ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Maka sudah seharusnya yang terjadi di dalam diri kita adalah apa? Pembaruan demi pembaruan. Pembaruan di dalam karakter, pembaruan di dalam etika, pembaruan di dalam value, nilai-nilai hidup kita. Harus terus-menerus diperbarui. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan lagi Tuhan yang berkuasa di dalam dirinya, tapi dosa yang berkuasa di dalam dirinya. Makanya kita harus terus-menerus diperbarui. Pak, saya sudah terima Yesus. Oke, engkau sudah terima Yesus. Tetapi sebuah pertanyaan buat kita hari ini adalah, ketika engkau sudah terima Yesus, apakah engkau yakin engkau tidak melakukan dosa lagi? Justru ketika kita sudah terima Yesus, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita perlu terus-menerus diperbarui. Jadi kata ini menjadi sebuah kata yang sangat penting, sentral di dalam iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Haleluya. Untuk diperbarui tidak ada kata istilah cukup. Oh, udah cukup kok. Ya, gua udah di level ini udah cukup. Gua udah gembala. Gua udah sekali gua berkhotbah 4.000 orang bertobat. Sekali gua tantang baptisan, semua orang mau dibaptis. Udah cukup. No. Kata diperbarui ini tidak ada kata cukup di dalamnya. Kita bisa mencapai level tertentu, tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, engkau harus terus-menerus diperbarui. Karena kata ini sifatnya no limit atau continue, terus berkelanjutan, enggak ada batasnya. Haleluya. Untuk itu mari hari ini izinkan dirimu terus-menerus diperbarui. Katakan amin. Iya. Ya. Nah, untuk kita bisa diperbarui, maka yang pertama yang penting engkau harus miliki adalah apa? Punya kerinduan untuk melihat kekurangan diri sendiri dan memperbaiki kekurangan tersebut. Yes. Haleluya. Amin. Ya. Kita harus punya kerinduan untuk melihat kekurangan diri sendiri dan juga kita memperbaiki kekurangan tersebut. Saya pakai kata itu, punya kerinduan. Artinya apa? Kita harus punya kerinduan jauh lebih besar melihat kekurangan diri kita sendiri daripada kekurangan orang lain dulu. Akan begitu mudah bagi kita, ada selumbar di dalam matamu, tetapi engkau lupa ada balok di dalam matamu. Ada selumbar di mata orang lain, tapi engkau lupa ada balok di dalam matamu sendiri. Ini yang berbahaya. Jadi untuk kita bisa diperbarui, maka kita harus punya kerinduan.
Kita melihat kekurangan kita apa. Dan kita harus punya kerinduan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Katakan amin. Yang kedua, punya perubahan yang konsisten dan terlihat. Haleluya, ini penting. Punya perubahan yang konsisten dan terlihat. Jadi yang namanya perubahan itu harus apa? Konsisten dan terlihat. Artinya apa? Dikerjakan terus. Makanya tadi saya katakan continue, no limit, konsisten dikerjakan. Dan juga perubahan itu apa? Terlihat. Enggak cuma sekedar omong-omong saja, gitu loh. Perhatikan ya, orang yang hanya bisa menuntut orang lain untuk berubah, maka orang itu pasti, dengarkan, pasti 90% dirinya tidak ada punya perubahan. Ya, kita ini mumpung masih bisa baca Alkitab dengan bebas, di bis, dimanapun kita bisa baca Alkitab. Ya, makanya saya bersyukur juga sih satu sisi sekarang Alkitab itu ada Alkitab elektronik, itu saya bersyukur. Apalagi di handphone gitu ya. Kemanapun kan kita pergi, kita pasti pegang handphone kita. Kadang-kadang kita masuk kamar mandi aja kita pegang handphone kita kok. Tapi justru waktu kita pegang handphone, gimana pun kita pergi, saya belajar untuk tetap saya baca Alkitab. Saya masih ingat dulu salah satu dosen saya di STT, Pak Pendeta Arasihaan, waktu dia mengajar tentang berkhotbah, dia menantang semua mahasiswa, ayo bisa nggak setiap hari engkau baca Alkitab, kemudian engkau bikin satu khotbah dari pembacaanmu. Wow. Itu tantangan itu, saya ambil tantangan itu. Makanya ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau disuruh khotbah apa saja, kapan saja, saya berani bertanggung jawab. Saya siap dan saya akan melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena saya berkhotbah, mempersiapkan khotbah bukan cuma sekedar ketika saya mau berkhotbah. Setiap hari saya belajar untuk saya mempersiapkan khotbah lewat apa yang saya baca. Wow. Dan waktu kita punya pembacaan firman Tuhan yang seperti itu, kita akan mengalami pembaruan, kita akan dibaharui Bapak Ibu Saudara. Roh kita, jiwa kita. Haleluya. Ya. Amin. Makanya itu Alkitab itu sangat-sangat powerful dan betul-betul top. Tinggal bagaimana kita, mau nggak kita mempraktekannya. Yang terakhir, punya kesadaran bahwa masih ada yang perlu diperbarui. Nah ini, kata kuncinya adalah apa? Kesadaran. Kita sadar nggak masih ada yang perlu diperbarui? Atau kita hanya bisa menuntut? Atau hanya kita bisa menilai? Atau kita hanya bisa melihat yang lain? Tapi kita nggak sadar, ini yang berbahaya. Kesalahan terbesar seorang pengikut Kristus adalah ketika dia tidak punya kesadaran bahwa dirinya masih punya kekurangan. Itu adalah kesalahan terbesar. Amin. Kita harus punya kesadaran. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbarui. Oh iya ya, aku masih perlu diperbarui di area sini. Oh iya, aku perlu diperbarui di area sini. Harus ada kesadaran. Tanpa kesadaran, engkau gak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Tanpa kesadaran, engkau gak akan bisa mengalami kuasa firman mengoperasi hidupmu. Engkau harus punya kesadaran. Saya berdoa hari ini, ayo Bapak Ibu dan juga saya, ayo kita mau terus diperbarui. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa firman Tuhan itu ya dan amin terjadi dalam kehidupanmu dan juga kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Sungguh ini waktu yang sangat indah, waktu yang sangat berharga. Biarkan kami mempergunakan waktu ini dengan baik, dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami mau terus diperbarui. Kami mau terus diperbarui. Karena kami tahu
Masalah diperbarui ini adalah no limit, continue, harus berkelanjutan, dan itu terus terjadi dalam hidup kami. Dimulai dari kami. Kami nggak mau nuntut yang lain dulu, tapi dimulai dari kami, ada pembaruan terjadi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, aku melepaskan segala berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Dan berbuahlah bagi Kristus. Pikulah salib Kristus. Dan belajarlah daripada Kristus. Jangan pernah menyangkali Kristus. Tapi ikuti Kristus kemanapun Kristus membawamu. Dan biarkan Kristus harum lewat kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat berkegiatan semua. God bless.